Baik, sudah terlihat semuanya layar SketchUp saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Karena ini waktu Zoom kita hanya 40 menit, jadi kita akan berpacu dalam waktu dan kita akan coba membuat sebuah pemodelan rumah. Seperti biasa, satuan yang akan kita gunakan adalah dalam milimeter. Jadi untuk memilih satuan, kalau misalkan seandainya tadi kita terlanjur memilih meter ataupun yang lain, kita bisa setel kembali dari menu Windows, kemudian model info. Terlihat nggak pop up punya saya nih? Terlihat, Pak. Jadi di sini model info ada unit, kemudian di bagian lainnya kita bisa milih inci, feet, milimeter, sentimeter, meter. Karena kita pakai milimeter, kita gunakan milimeter saja. Nah, langkah berikutnya, ini saya akan membuat rumah dengan ukuran denah 6 kali 8 meter. 6 kali 8 meter, berarti jadinya 8.000. Kita gunakan line aja terlebih dahulu. 8.000 seperti ini. 8.000 kali 6.000. Oke, saya zoom out. Nah, dari ukuran 8.000 kali 6.000 ini, saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama untuk area kamar mandi, ini saya ambil 2.000. Nah, ini ukuran kamar mandinya, saya ambil 1,250. Kemudian untuk carportnya, saya ambil seukuran untuk kamar dulu. Untuk kamar ini karena 6 meter, saya bagi menjadi 1 meter untuk area taman. Ini 1.000 untuk area taman. Berarti kan tinggal 5.000 lagi. 5.000 ini saya bagi dua, ini 2.500. Ini 2.750. Ini 2.750. Sisa untuk carport 2.500. Jadi seperti ini rangkaian denahnya. Saya coret terus. Ini, kemudian begini. Lalu seperti ini. Untuk area rumah ini saya ambil sedikit. Ini 1.250, 1.250. Yang ini 1.000. Oke, jadi denahnya seperti ini ya. Nah, denah rumah kita ya akan jadi seperti ini nantinya. Oke, baik. Langkah berikutnya, seperti biasa, ini kita lakukan offset. Nah, ini kita offset, berarti 65 mili. Ini 65 mili juga. Yang ini juga 65 mili. Sama semua ini 65 mili. Nah, ini juga sama 65 mili. Area kapot ini juga sama 65 mili. Seperti ini. Lalu ini kita hapuskan. Nah, ini kita hapus semua. Kita hapus sampai bersih. Kalau sudah jadi, kita arahkan tampilan menjadi isometrik. Oh ya, ini tadi saya agak terbalik gambar ya. Nah, tadi saya tergambar bukan dalam mode top.
Nah, jadi kalau seandainya tergambar bukan dalam mode top, ini kita bisa aja mengarahkan kembali ke dalam bentuk ini karena sudah terlanjur, kita putar terlebih dahulu. Oke, ini udah pas ya. Oke, barulah sekarang ini kita push pull ke atas. Nah, ini kita push pull ke atas setinggi 3000. Nah, kalau terlihat warnanya abu-abu begini, ini berarti kan yang kita eh, sebelumnya nih saya lupa bilang tadi, ini kita delete, kita delete, kita delete, kita delete semua, ini kita delete. Ini juga, ini juga. Nah, baru kemudian kita push ke atas 3000 mili. Nah, ini selesai kita push ke atas 3000 mili. Nah, ini seperti biasa kita tebalkan kembali dindingnya supaya pas sama-sama tebal 13 mili. Nah, karena ini bagian dari carport, kita ini nggak perlu, jadi kita hilangkan. Kita move on face seperti ini. Nah, lalu ini kita eraser, eraser. Ini juga sama, ini kita nggak perlu juga karena ini bagian daripada carport. Ini kita hapus. Nah, ini dihapuskan. Nah, ini kita hapus juga. Nah, sama juga dengan ini perlu dihapus juga nih. Oke, selamat datang bagi yang baru bergabung. Nah, setelah selesai seperti ini, kita make group. Kita seleksi, kemudian klik kanan, make group. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan, ini saya turunkan terlebih dahulu ke bagian bawah, jangan terlalu tinggi. Langkah berikutnya, ini kita buatin bagian denah bawah. Kita ambil klik kanan terlebih dahulu, klik kanan, make group, ambil shape, kita ambil dari pojokan ini, kemudian ke pojokan bawah. Lalu kita push pull ke bawah sebesar 60 cm. Seperti ini. Lalu kemudian ini kita tarik ke depan sebesar 1000 mili. Ini sudah membentuk bagian untuk carport dan bagian untuk area taman. Sebagusnya ini kita beri pembeda supaya ada perbedaan. Ini untuk bagian rumah sebesar ini. Kemudian kita buat grup baru di sini. Nah, ini untuk yang ini, yang tingginya cukup 4000 saja. Nah, ini ditarik 1000. Nah, jadi untuk area grupnya, ada satu untuk bagian carport dan taman, kemudian ini untuk lantai, kemudian ini untuk dinding. Nah, ini saya geser ke belakang. Jadi untuk menggeser, kita bisa menggunakan move tool. Jadi move itu untuk mindahin. Nah, langkah kita berikutnya, ini kita buatin area plat beton untuk atap. Jadi make group seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita ambil, kemudian ini kita buat garis bantu begini, sehingga bisa kita hapus yang ini. Selesai itu, ini kita push pull ke atas setinggi 400 mili juga.
Oh, 300 mili aja bisa. 300 mili. Sehingga udah jadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya, nah ini kita push ke belakang sedikit sejauh 130 mili. Nah, barulah sekarang dari sini kita buatin gambar top gavel. Pertama kita ambil dari sini, lalu kemari, kemudian kita tarik ke depan, lalu kita tarik ke atas sejauh 2500 mili. Seperti ini. Kemudian nih di sini kita beri garis bantu. Nah, kemudian kita gunakan protractor untuk membuat garis miring. Klik di sini pertama, lalu klik di sini kedua, kita beri sudut 40 derajat. Lalu di sini klik satu, klik dua, sudut 40 derajat. Udah jadi seperti ini. Barulah nih kita tarik lagi, tarik kemari, ini tarik kemari. Nah, ini kemudian di eraser, eraser. Ini kita push-pull sehingga terhapus. Nah, ini garis ini sudah bisa ditulis kembali. Nah, bagian ini kita bisa tinggikan sedikit lagi. Kita ingin jadi 300. Nah, ini turunin. Oke, ini sudah jadi untuk langkah kita buat top gavelnya. Langkah berikutnya ini kita buatin penutup top gavel di bagian depan. Nah, ini kita tarik lagi garis sejajar dengan bagian top gavel yang sudah ada. Nah, saya ulangi, kita mulai dari sini. Nah, lalu kemudian ke atas, ke sini, lalu ke sini, kemudian ke sini sampai menutup. Nah, setelah menutup seperti ini, kita push pull ke dalam sejauh 300 mili juga. Nah, kemudian kita ambil select, klik bagian tengah, di delete. Nah, kemudian kita push ke belakang, ke depan sejauh 300 mili. Ini kemudian kita push pull lagi. Kita offsetkan sejauh 150. Nah, ini kita tekan ke dalam sejauh 150 mili. Lalu ini kita tekan ke bawah. Ini kita tekan ke bawah. Nah, ini di erase. Oke, selamat datang bagi yang baru bergabung. Lalu untuk yang ini, kita akan membalik. Jadi klik kanan, kemudian pada menu flip along, kita pilih menu group green. Sehingga sisi depan menjadi ke belakang, yang belakang menjadi ke depan. Seperti ini harusnya. Oke. Oh ya, satu hal kan. Jadi kalau gambar kita aktifkan dari menu view, lalu adjust style, profile, maka gambar akan terlihat sangat tebal seperti ini garisnya. Jadi kalau kalian nggak suka melihat garis yang terlalu tebal seperti ini, kalian bisa ambil dari menu view, kemudian ambil adjust style, profilnya di nonaktifkan. Sehingga kita lihat hanya garis seperti ini aja. Langkah kita berikutnya, kita lakukan offset di bagian plat atap ini, klik dua kali untuk mengedit. Ini kita offset sejauh 130 mili, seperti ini. Lalu kemudian kita push ke dalam sejauh 100, sejauh 200, tadi sebab 300 tingginya. Ini kemudian kita lengketin aja, udah seperti ini. Langkah berikutnya kita membuat gambar atap. Nah, jadi untuk membuat gambar atap, kita bisa gunakan klik kanan dulu, make group, lalu ambil shape. Kita mulai dari sisi ini, kemudian lengketin kemari.
Lalu tarik sampai ke atas. Seperti ini. Nah, kemudian gambarin sesuai pola. Gunakan line. Ini push ke belakang. Ini juga push ke belakang. Oh ya, sorry. Ini kita edit sedikit. Jangan terlalu dekat kayak ini. Ini kita offsetkan terlebih dahulu sebesar 400 mili. Supaya jangan 400, 500 ya, 500 mili. Sebab itu nanti akan menjadi bagian daripada talang, talang air. Ini kita delete. Kita delete juga. Barulah kemudian ini kita naikkan ke atas. Lalu kemudian didekatin, udah lengket seperti ini. Barulah kemudian kita garis dengan line. Kita beri bentuk pola atap sesuai dengan top gavelnya. Ini push pull ke belakang sampai mentok. Push pull ke belakang sampai mentok. Kalau udah seperti ini, seperti biasa, ini kita tarik lagi. Tarik, ini 200 mili. Yang ini 200 mili juga. Kemudian ini kita gambarin. Kita arahkan seperti ini dikit. Jadi garisnya harus berwarna pink supaya sejajar dengan garis ke belakangnya. Ini juga sama. Lalu ambil select, klik salah satu garis seperti ini. Kemudian ambil follow me. Klik di bagian ini sehingga dia akan mengikuti keseluruhannya. Sisi ini kita tarik lagi sejauh 400 mili boleh. Ya, 400, 300 saja. 300 mili. Yang ini juga sama 300 milimeter. Kemudian ini digambarin sesuai dengan pola ini. Lalu ini dah bisa dihapus, ini bisa dihapus. Kemudian ini kita tarik ke belakang sedikit 300 mili juga. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat atapnya kan melebihi bagian top gavel. Jadi kalau melebihi top gavel seperti ini, kita bisa mengarahkan dulu ke bagian front ataupun tepat depan, kemudian kamera menjadi parallel projection. Lalu ini kita select seperti ini. Kemudian kita tarik ke dalam sejauh 300 mili. Sehingga dia ada turun. Ini misalkan dari belakang aja lebih enak dilihat ya. Ini dari arah back. Jadi kita tarik ke bawah, ambil move tool dulu, ambil move, lalu klik di sini. Saya ulangi pertama seperti ini, jadi kita select dulu. Seperti ini kita select, kemudian ambil move. Ini kita turunin 500 mili aja biar lebih bagus. Seperti ini dah. Jadi atapnya sudah tersembunyikan kalau kita lihat dari sisi depan. Oke, ini atap udah selesai. Langkah kita berikutnya, kita memberi bagian ornamen-ornamen. Nah, kita bisa membuat terlebih dahulu bagian pagar. Jadi untuk bagian pagar, kita bisa membuat dengan menggunakan shape juga. Ataupun dengan menggunakan line. Sebagai contoh, saya mulai dari sini. Ini tingginya 2000, 2 meter. Dan 2000 tinggi kali ya. 1500 saja. Oke, sebelum kita buat tuh, kita buat ini aja dulu. Untuk bagian gapura depan. Ini tingginya 4000.
Saya ulangi, tingginya nih 3000. Kemudian ini 4000. Udah seperti ini. Nah, jadi ini tinggi 3000, ini lebarnya 4000. Nah, lalu kemudian nih kita offsetkan 130 mili. Lalu ambil ini, kita select. Nah, kemudian nih kita push ke belakang sejauh 400 mili. Nah, ini kemudian kita hapuskan. Oke, udah jadi seperti ini. Nah, dari ini barulah kemudian kita buat gambar untuk pagar. Nah, karena ini tinggi yang 3000, kita langsung buat terus dari titik midpoint dengan ketinggian berarti 1500. Ambil dari sini, taruh ke sini. Nah, ini tebalnya 130 mili juga. Nah, ini udah untuk area pagar samping. Nah, sementara pagar sisi satu lagi, nah, ini juga sama. Ini kita ambil 1500 juga. Nah, ini 130. Seperti ini. Nah, kemudian untuk sisi pagar depan, ini kita ambil shape. Nah, kita tarik begini. Nah, lalu gunakan line untuk kita buat pola pagar. Nah, tarik seperti ini, tarik seperti ini. Oke, setelah itu ini kita offset. Karena kita buat nih pagar hulu dengan ukuran 4 uh, dengan ukuran 4 cm. Berarti ini kita offset jadi 20. Ini 20, ini 20. Nah, lalu ini dihapus, ini dihapuskan, ini hapuskan. Nah, ini hapus juga. Nah, kemudian ini ditarik 40. Nah, ini sisanya 20. Nah, biar sama tebal. Ini biar sama tebal semuanya. Nah, oke. Nah, ini udah siap untuk area pagar. Nah, ini ambil kembali move, klik, klik di titik ini dulu, lalu kita bawa kemari. Kemudian kita buat lagi sebuah shape, make group, lalu buat shape di sini 1, sini 2, sini 3. Jadi ikuti sisi terdalamnya. Ini 4. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian ambil move. Kita letakkan di bagian tengah-tengah. Seperti ini. Oke. Nah, bagian berikutnya, ini kita tinggal memberi eh, apa istilahnya material. Ini kita ambil untuk bagian itu landscaping fencing. Kita beri garis-garis seperti ini. Pagar ayaman ya. Ini bisa juga. Oke, sudah jadi seperti ini.